Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kajian kitab Nadratun Naim pagi ini akan menyampaikan tentang istidzan. Istidzan itu meminta izin. Secara bahasa, secara istilah, qala al-Jurjani al-idnu faqul hajri wa itraqul tasarruf liman kana mamnu'an syar'an. Yang namanya istidzan itu membuka penghalang dan membebaskan aksi. Membuka penghalang, membebaskan action untuk orang yang tadinya dilarang. Itu istidzan. Atau minta kebolehan masuk ke tempat yang bukan miliknya. Itu minta izin tuh, namanya minta izin. Jadi kalau nggak izin, tidak boleh. Jadi dia minta penghalang, dibuka. Ayat-ayat tentang minta izin kita dapati dalam surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 213. Ini enggak disebut suratnya ini. Surat Al-Baqarah ini. Al-Baqarah 213. Coba ya. Kanan nasu. Ya, surat Al-Baqarah 213. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanan nasu ummatan wahidah. Semula manusia itu satu. Ya memang bibitnya sama ya. Faba'atsallahu nabiyya mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus nabi. Faba'atsallahu nabiyyina. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus nabi-nabi. Jadi semula Adam, Hawa punya anak. Ya. Semuanya itu berdiri di atas tauhid. Agama Nabi Adam itu apa? Ada orang bertanya. Ya, agama tauhid. Kalau diarabkan itu Islam. Apakah Nabi Adam berbahasa Arab? Wallahu a'lam. Tapi kalau diarabkan agama kepatuhan Islam, ya. Jadi semua yang berasal dari Allah hakikatnya sama karena sumbernya sama. Mubasysyirin wa mundzirin, tugas nabi itu memberi kabar. Baik kabar yang menyenangkan atau tidak. Yang menyenangkan namanya mubasyir. Yang enggak enak namanya mundzir. Ya. Yang menyenangkan ya kabar kalau patuh dapat upah, kan? Kalau nggak patuh, dapat hukuman. Itu aja prinsipnya. Kehadiran Nabi itu. Wa anzala, dan ia menurunkan bersama mereka, bersama nabi-nabi dibekali Alkitab.
membawa catatan, bil haq, dengan membawa kebenaran. Untuk apa kebenaran itu? Liyahkuma, untuk mengadili, memberi keputusan. Jadi parameter singkatnya. Ya, parameter kebenaran itulah yang disampaikan oleh nabi-nabi. Bainan nas, di antara manusia, fi makhtalafu fihi, pada apa-apa yang diperselisihkan. Jadi kalau ada dua orang berselisih, ya, kalau tentang panjang, kita punya parameter namanya meteran. Kalau berselisih berat, ada kiloan. Kalau berselisih tentang apalah pokoknya, ya, tentang tekanan udara, kita punya alat. Semua ada, sudah diciptakan. Tapi kalau orang berselisih, yang benar mana? Nah, ini mana ininya, meternya. Maka Allah memberikan daya lacak, detektor kebenaran itu dua, yaitu akal dan wahyu. Nah, kenapa perlu dua? Ya karena Allah tahu persis, sang pencipta, akal itu ada batasnya. Akal itu ada batasnya, karena alat bantu akal itu tiga: penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Ya, penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Manusia kan tidak daya dengarnya, walaupun dia punya mata, tapi daya lihatnya itu kan tidak pol, ya, tidak maksimal. Ada binatang yang diberi daya, nah ini yang diberi daya oleh Allah ini daya lihat, daya dengar, dan daya rasa, itu lengkap pada manusia. Nah, kepada selain manusia diberi keistimewaan tapi nggak lengkap. Contohnya ada yang daya lihatnya lebih tapi daya dengarnya kurang. Ada daya rasanya lebih, ya, daya lihatnya kurang, dan begitu seterusnya. Pada binatang. Pada manusia itu rata-rata. Nah, manusia diberi kelebihan oleh Allah itu daya rasa. Nah, ya, yang ketiga ini disebut dengan akal. Nah, itu detektor untuk mencari benar salah. Nah, itu manusia sudah mengembangkan temuan-temuan lewat akalnya. Nah, sehingga ditemukanlah meteran, bar, itu ya, deteksi termometer, apa pokoknya belakang-belakang meter. Semua itu untuk mempermudah hidupnya. Tapi ketika dihadapkan pada mana yang salah, mana yang benar, nah itu meterannya apa? Semua bicara masing-masing, apalagi mengenai ketuhanan. Ya. Jepang sebagai bangsa yang maju dalam industri menetapkan ketuhanan pada matahari. Contohnya itu. Bangsa India banyak pada benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Kalau matahari mending dibanding dengan patung. Kalau patung kan buatan kita. Setiap sesuatu yang dicipta harus tunduk kepada penciptanya, pada pembuatnya. Ya, seperti kita bikin AC, AC tunduk pada kita. Kapan hidup, kapan mati. Berapa yang kita kehendaki suhunya, nurut kita. Ya, robot kita buat nurut kita. Mobil nurut kita. Tapi ketika kita mencipta benda, nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja nggak bisa. Kok disembah? Ini yang Allah istilahnya kok, ya bahasa kasarnya ngegoblokin kita, kok goblok amat ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menservis kita. Kok disembah itu? Tuh ya, kata mereka sih hanya perantara saja. Nah, di kalangan umat Islam ya kuburan. Kuburan kan jelas nggak bisa ngapa-ngapain. Suruh jawab aja nggak bisa. Kan? Kalau saja tidak ada aturan kita mendoakan mereka, nggak perlu datang lagi. Maka Rasulullah dalam periode pengajarannya pernah melarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang. Karena kalian sudah dewasa, sudah ngerti,
maka silahkan sekarang kunjungi. Fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena dengan berkunjung Anda akan ingat, Anda juga akan seperti dia. Nah, gitu. Tapi bukan malah diabadikan, ya, dibagusin supaya kita betah di situ. Nah, kita kembali sini. Wa makhtalafa, dan tidak ikhtilaf, tidak akan berselisih fihi, pada kebenaran, illal ladzina utuhu, kecuali orang yang sudah diberi. Ya, kata di sini gini, tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan pada mereka kitab. Jadi yang berselisih tentang kitab ya ahli kitab. Yang berselisih tentang ilmu ahlul ilmu. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Baghyan bainahum. Nah, kenapa mereka berselisih? Kalau memang berselisih karena nggak tahu, ya, hanya mengembarakan akal. Kan akal itu kan bertahap. Ya saya nggak tahu. Nah, itu dalam upaya mencari tahu, ya nggak ada masalah. Nggak berdosa begitu. Kita tadinya nggak tahu jadi tahu, ya nggak ada masalah. Nah, proses kita ini kan tidak instan. Tidak seperti Nabi Adam. Nggak sekolah, nggak apa, itu kan bisa mengalahkan malaikat. Ya Adam, ambiuni, ya apa, ya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Kemudian wa aradahumul malaikatu faqala ambiuni. Allah bertanya pada malaikat, coba beritahu nama-nama saja, beritahu, apalagi esensinya. Ini apa? Api. Gunanya apa? Apalagi itu. Mengandung apa? Apalagi. Ini cuma nama saja. Yang begitu apa? Subhanaka la ilma lana. Mereka langsung menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang telah Engkau ajarkan. Tuh. Tapi giliran Adam, ya Adam. Nah, sekarang giliran Adam. Ambihum. Coba kamu. Fa'allama Adamul asma. Terus Nabi Adam memberitahu. Fa'ambahum bi asma'ihim. Ya kan? Lalu Allah mengatakan, ini aku mengatakan padamu, ini a'lau ma la ta'lamun. Aku sudah beritahu, aku yang lebih tahu. Tuh, jadi keunggulan Adam di atas malaikat karena ilmunya. Nah, ilmu inilah menjadi dasar, modal, ya, baik untuk dunia maupun akhirat. Nah, kalau ilmu itu dibagi dua, dunia dan akhirat, anehnya, kalau orang semakin banyak tahu ilmu dunia, dia semakin berani. Kalau dia wawasan ilmunya semakin banyak tentang dunia, semakin berani dia. Contoh, ada orang mau megang alat-alat listrik yang sedang mengalir alirannya, takut. Nah, begini aja takut, karena dia ngerti. Si tukang PLN main enak aja, coba. Kok berani ya? Ya karena saya tahu. Tuh, tahu ilmu dunia. Tuh kan? Pawang ular contohnya. Megang begini aja takut. Kok berani? Ya, karena dia ngerti. Tuh, ilmu dunia. Ilmu dunia itu semakin tinggi seseorang menguasai ilmu dunia, semakin berani. Nah, karena ilmu tadi ada dua, yang satu ilmu akhirat. Berbeda dengan ilmu akhirat. Semakin banyak seseorang menguasai ilmu akhirat, semakin takut. Takut pada Allah. Itulah Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini ada ayatnya. Al-ulama. Surat Fatir 35 ayat 28. Allah menyatakan, wa minan nasi wad dawabi wal an'am, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang, mukhtalifun alwanuh,
berbeda-beda warnanya. Kadzalika, demikian juga. Innama, sungguh, yakhsyallah, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, al ulama, adalah ulama. Ulama itu bentuk jamak dari alim. Alim itu orang yang berilmu. Jadi ilmu yang dimiliki manusia terhadap akhirat semakin tinggi, semakin banyak, semakin takut. Tuh, kalau ilmu dunia semakin banyak dimiliki, semakin berani. Nah, ini bedanya. Kita lanjut sini. Jadi yang penting bagi kita itu jangan ada emosi, ada faktor like or dislike. Ya, kita meneliti sesuatu karena nggak suka, meskipun orang itu berkata benar, disalahin. Itu kita nggak boleh begitu. Itu yang disebut bagian. Bagian itu ada faktor like or dislike. Melihat sesuatu, suka atau nggak suka. Mengedepankan itu dulu, bukan mengedepankan standar. Ya. Sebaliknya, kalau udah suka sama orang, biar salah juga didukung. Pokoknya ada momen apalah gitu. Si Anu mengatakan, wah, orang ngeritik tuh. Orang itu bawaannya ngantuk mulu katanya. Ah, itu kamu kurang ajar ngomong begitu. Nah, yang ngomong kurang ajar ini pendukungnya. Yang ngomong ya nggak apa-apa, itu mah biasa, bukan pendukungnya. Ya, jadi komentar orang itu tergantung like or dislike. Ya, dia nggak pakai standar. Nah, yang standar itu disampaikan oleh yang ngerti hukum. Wah, ngomong begitu nggak bisa dihukum. Nah, itu pakai hukum, pakai standar, parameter. Ya, ada pasalnya. Itu yang benar, ahlinya kan. Nah, kita kembali sini. Fahadallah, maka Allah memberi petunjuk alladzina amanu, kepada orang yang beriman. Orang yang beriman akan diberi pedoman. Limakhtalafu fihi, terhadap apa yang mereka perselisihkan, minal haq, dari kebenaran. Jadi kebenaran yang dimiliki manusia kadangkala memang nggak bisa diputuskan. Ya, yang seperti saya sampaikan ketika saya menulis di telapak tangan saya angka 6, saya tanya pada Anda, Pak Mul berapa nih? Tuh, sampai berantem saya sama Pak Mul gara-gara beda itu. Sudut pandang, beda sudut pandang. Saya ngeliat dari sini, dia ngeliat dari sana, bendanya sama. Itu sama dengan ayat. Ayatnya sama, diakui itu, tapi penafsirnya berbeda karena beda sudut pandang. Sama ada kecelakaan lah. Orang berkerumun. Kata ahli hukum, kalau dilihat dari momen-momen sebelumnya ini, kenapa terjadi kecelakaan ini? Yang salah si A. Begitu kata ahli hukum. Kata ahli ekonomi, waduh, untuk perbaikan ini akan menghabiskan sekian. Dilihat kerusakan. Dilihat dari sudut pandang agama, waduh, ini berdosa ini. Yang ono berpahala. Tuh, beda sudut pandang, anak wawasan. Kita harus menghargai apa yang dimiliki orang lain, karena boleh jadi kita bisa belajar dari dia. Itu yang penting itu. Jadi kita tidak boleh mendukung orang karena faktor like or dislike, nggak boleh. Kita harus kepada barometer. Contohnya orang beriman, nggak boleh tentukan kelompok ini nggak boleh. Tuh, Anda harus belajar begitu. Contohnya begini, orang menuduh kalau beda aja, Wahabi. Nah, itu kan, tanpa selidik, ada apa dengan dia? Makanya saya sampaikan, Anda harus bisa mengenali dengan cermat mana Wahabi, mana pendapat Ahmad bin Hambal kepada orang NU.
Kepada orang NU saya sampaikan, Anda harus cermat membedakan mana Wahabi, mana pendapat Ahmad bin Hambal. Contohnya mereka mengkultuskan Abdul Qadir Jailani. Padahal Abdul Qadir Jailani itu mazhabnya Hambali. Ahmad. Tuh. Dan beliau sangat ketat dalam kaidah karena beliau ulama. Sayang yang dibaca ini bukan karya beliau. Sama dengan karya Imam Syafi'i itu namanya Al-Um. Saya punya kitab itu sejak ibtidaiyah. Saya udah punya. Di dalam kitab itu beliau juga mengemukakan adanya beda pendapat tentang azan Jumat. Ada yang menyelenggarakan 1, ada yang menyelenggarakan 2. Nah, lalu beliau berkata, aku nggak ngerti mana yang kedua-duanya yang benar. Tapi aku memilih apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, yaitu 1. Jadi terjadi perselisihan ini pada waktu Utsman. Kata beliau, terjadinya ini beda pendapat ini Utsman. Tapi di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, belum ada berita 1 atau 2, belum ada. Nah, aku juga nggak ngerti Utsman yang dimaksud sebagai penggagas 2 azan itu Utsman Amirul Mukminin atau bukan, katanya. Karena waktu beliau hidup ada Utsman bin Affan 4 katanya. Kata Imam Syafi'i, daripada pusing jadi saya kembali aja kepada zaman kemasan. Dia bilang gitu. Jadi dia menetapkan 1. Itu. Tapi kalau kita bilang 1 kan Wahabi, ya begitu langsung tuduhannya. Atau paling tidak Muhammadiyah. Gak ngerti. Muhammadiyah bukan mazhab, organisasi. Salah dia. Tuh ya. Juga termasuk maktam. Maktam itu ada upacara setelah kematian. Riungan lah. Kalau kata orang sini, tahlilan bahasanya. Tapi tahlilan nggak boleh disalahkan karena tahlilan itu kan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau Anda mengatakan, masa tahlilan nggak boleh? Nggak boleh. Anda salah. Tahlilan mengucapkan la ilaha illallah. Ya kan? Tapi ini upacaranya yang salah. Begini kata beliau, wa akrahul maktam. Itu saya masih ingat redaksi di Al-Um. Wa akrahul maktam. Aku tidak suka upacara setelah kematian. Li'annahu yujaddidul husna wa yukalliful mu'nah. Itu kitab Imam Syafi'i. Karena akan memperbarui kesedihan, ya, dan menghabiskan ongkos, buang-buang biaya. Tuh, kata beliau itu. Alasannya 2. Tapi kalau kita tunjukin sekarang kan dia nggak percaya. Ya, jadi kejadian ini sebenarnya sama yang dialami oleh agama terdahulu. Artinya orang Kristen membangga-banggakan Yesus. Yesus sendiri nggak nyuruh begitu. Yang Anda dengar itu Paulus, bukan Yesus. Sebab Kristen sendiri, kata Kristen ini nggak pernah diucapkan oleh Yesus. Ajaranku ini ku namai Kristen, gitu. Nggak pernah. Ajaranku ini namanya agama Kristen ya, nanti ya sebutnya Kristen. Nggak begitu, nggak pernah. Jadi Paulus yang ngomong. Nah, itu penderitaan itu sama yang dialami oleh kita sekarang. Jadi maksudnya ada loss, ya, ada kehilangan berita, atau ada polusi sehingga udah bercampur, sudah terkontaminasi dengan pendapat-pendapat. Maka ulama mengembalikan namanya purifikasi. Pemurnian inilah dituduh oleh orang karena kita udah terbiasa begitu, nggak cocok lalu main tuduh. Jadi saya katakan kita harus melihat sisi positif. Sisi positifnya apa? Kembali kepada dalil.
Alasannya kenapa? Kembali kepada dalil. Karena urusan-urusan yang agama tidak bisa diakali. Gitu. Tidak bisa diakali. Nggak akan ketemu aja. Kalau kita dalam urusan dunia kan ketahuan tuh. Benernya. Contohnya kita berselisih tentang lebar meja ini. Kan bisa dipastikan. Tapi urusan agama kan nggak bisa. Maka satu-satunya dalil. Akal nggak boleh masuk. Itu pelajaran yang kita dapat. Yang kedua, wallahu yahdi may yasha, masih ya. Limakhtalafu fihi minal haq biizni. Nah, ini kata-kata izni. Maka Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang beriman menghadapi perselisihan dengan seizinnya, dengan seizinnya. Biizni. Ya. Wallahu yahdi may yasha. Apa arti biizni di sini? Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah memberi hidayah kepada orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Yang kedua, surat 255. Nah, ini surat ayat kursi ya. Ayat kursi. Sudah laris manis ini mah. Apa tafsir dari ayat kursi? Ada kata-kata ini tentang izin tuh gini, wa lahu ma fis samawati wa fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Nah, bi'izni itu ada seizinnya. Periksa surat Al-Baqarah ayat 255. Oke, saya lihat dulu ini. Tafsir ini soalnya nggak disertakan ini keterangannya. Wah, panjang sedang. Ini ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sudah hafal. Artinya, biizninya itu apa? La yamliku ahad ayashfa'indahu li ahadin ila ba'da idmi waridah. Tidak ada yang boleh memberikan syafaat. Syafaat itu kan keringanan ya. Keringanan hukum, gitu kan? Syafaat itu penggenapan, mana asalnya? Syafa itu lawan dari witir. Ganjil amat ini. Wih, kagol. Kagol amat nilainya semet maning mah. Tuh kan? Maka digenapi. WC dijangkepaken bahasa sini. Syafaat itu. WC dijangkepaken. Itu bahasa Jawa sini. Kalau melihat ganjil tuh. Kagok amat tuh. Kari semet manis. Wih, jangkepaken sih. Nah, itu namanya syafaat. Iya, dikatrol. Itu syafaat supaya Anda bayangannya gampang gitu. Jadi syafaat itu pengkatrolan, betul. Contohnya pengkatrolan karena kita serba kurang, nanti begitu ditimbang miring begini. Untuk bisa masuk surga harus begini, itu kan? Wih, kagok amat ya. Sedikit maning mah. Datanglah Quran, tuh. Quran. Kenal saya enggak? Kepada yang suka baca. Katanya begitu dibangkitkan nanti ada dalam hadis pucet. Ya lama sudah ditanam kan. Begitu keluar kan pucet. Tidak teraliri darah ya. Pucet. Datanglah Quran. Kenal saya enggak? Siapa ya? Saya ini dulu sohibmu. Sohib. Saya Quran. Wah, kaget ya. Oh, biasanya saya lihat di sini dalam bentuk buku. Bahkan bergerak juga nggak bisa. Nah, itu kan. Di sana tampil menjelma menjadi makhluk yang kita tidak diberitahu bocorannya seperti apa. Percaya aja. Saya ini Quran yang dulu kamu baca, yang membuat kamu menahan kantuk di waktu malam, membuat kamu haus. Aku. Sekarang aku datang akan membantumu. Ayo baca. Nah, baca tuh. Ya. Begitu dibaca langsung naik gitu aja tuh. Langsung suruh milih tempat. Wow, menang, win. Langsung. Dia naik.
naik, baca. Nah, kalau bacaannya banyak, angkanya banyak, gitu. Kalau bacanya pas-pasan ya mentok sih. Iya, tergantung kekurangannya angkanya itu. Iqra wartaqi. Hadis sahih. Bacalah dan naik. Nah, baca. Terus naik memilih coupling. Contohnya angka yang dibutuhkan 2 triliun untuk menembus coupling. Ya, kita hanya 1 triliun sekian, kurang 1 miliar. Contohnya, ya kita nggak tahu angka-angkanya nanti. Karena angka-angkanya itu kan bikin ngedap kita kan. Hanya ikut sholat jenazah, mengantar ke kubur, dapat 2 qirat. Wamal qirat ya Rasulullah. Qirat itu apa? Emas segunung Uhud kan. Wih, ngedekakan deh. Emas kita kan seprintil. Segunung Uhud. Ngedap gitu ya. Nah, jadi mungkin angka-angkanya sangat tinggi di sana. Kurang sekian. Nah, itu pengkatrolan itu lewat itu tadi. Salah satunya Quran. Jadi tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali seizin Allah. Itu ya, menurut ini. Terus yang ketiga. Ini suratnya nggak disebut, ayatnya saja. Surat ketiga, ini sebentar ya. Surat An-Nisa ayat 64. Surat 4 ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Walau annahum kalau. Jadi kalau menggunakan lau, itu kemungkinan terwujudnya kecil, pengandaian yang sulit terjadi. Ya, jadi pengandaian dalam bahasa Quran ini banyak. Di antaranya lau, kalau. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan buka keberkahan langit dan bumi. Tapi melihat orang yang disampaikan ayat ini kayaknya aduh. Lamun si rajin matak nean kabeh. Bicaranya kepada orang yang malas. Kayaknya aduh, apa ya mau itu? Gitu maksudnya. Ayat itu. Jadi yang dialamatkan ini orang yang kemungkinannya kecil akan percaya. Nggak serius itu. Nah, sama dengan ini. Walau annahum idzalamu anfusahum. Kalau saja sesungguhnya mereka berzalim, menzalimi diri mereka. Ja'uka. Lalu mereka datang kepadamu. Fastaghfirullah. Lalu mereka istighfar pada Allah, wastaghfaralahumur rasulu, dan Rasul mengistighfarkannya, lawajadallaha tawwabar rahimah. Niscaya mereka akan mendapati Allah Maha menerima taubat, Maha pengasih. Tuh, ya. Jadi kalau apalagi sudah diistighfarkan oleh Rasul. Kemudian ayat yang lain 4. Ini dia nggak langsung dicantumkan tapi di tempat berbeda. Surat 7 ayat 58. Allah menyatakan wal baladut thayyibu, negeri yang bagus, negeri yang indah, yakhruju nabatuh, akan keluar nabatnya, tanam-tanamannya, subur singkatnya. Negeri yang indah adalah negeri yang subur. Biizni rabbih, tapi semua itu dengan seizin Tuhan, seizin Rabbnya. Walladzi khabutha, sementara tanah yang tandus, la yakhruju, tidak keluar, illa nakida, kecuali duri, kesangkrah. Kadzalika nusarriful ayat, demikianlah kami mengulang-ulang ayat
liqaumi yashkurun, bagi kaum yang bersyukur. Ya. Jadi Allah menyatakan meskipun tanah sudah dikelola sedemikian rupa, kalau Allah tidak izinkan, ya, maka tidak akan berhasil panen. Ya memang saya saksikan ya, sawah yang mau panen, sawah udah mau panen nih, jadi padinya sudah nunduk ya, sering dijadikan pepatah seperti padi yang tunduk tuh kan, makin berisi makin rendah kan. Tapi kalau sudah disapu angin dia nggak bisa bangun lagi. Benar nggak? Saya lihat soal di metro itu menjelang masuk kota metro, ya itu sawah semua. Saya banyak melihat itu, belajar dari sana itu karena dia pengaturan bendungan, Pak. Jadi di metro itu bisa kontras sekali. Ada sebelah sini gersang, nggak ada tanaman sama gersang, tapi di sini subur karena diatur dia ini. Pintu airnya diatur. Saya jarang melihat begitu tuh. Biasanya kalau subur semua. Ini bisa diatur. Sebelah sini kering, sebelah sini subur. Nanti giliran kapan lagi terbalik. Diatur dia ini airnya. Itu begitu disapu angin, yang siap panen tuh bisa rebah semua. Dan saya lihat langsung langsung dipotong. Maksudnya nggak bisa dibangun lagi. Apa gimana ya? Jadi kalau udah begitu, maksudnya oyotnya cagak lagi gitu. Nggak bisa. Patah ya? Iya, jadi udah. Gagal aja gitu. Sebentar lagi tuh. Nah itu, kehendak Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, itu bisa disapu angin, habis semua. Tergantung dia melintas, itu bisa begini, ngebentuk bisa. Ada yang tetap tegak. Ya, jadi itu. Tanaman pun ada kaitannya dengan ketakwaan. Ya kan? Ya alhamdulillah, rame-rame orang repot karena banjir. Komplek kita bukan kebetulan, saudara. Wah, kebetulan ini di panggung. Jangan bilang kebetulan, ini pertolongan Allah. Jadi tetaplah taat. Jadi jangan mengatakan enggaklah kehubungan aneh. Jangan anggap begitu. Ketaatan kita inilah yang membuat Allah sayang pada kita. Tadi malam udah banjir lagi nih, PCI. Setinggi dada, sambil rata. Jebol. Banjir ya? Yang baru, komplek baru. Nggak tahu sebelah sini. Ya kita alhamdulillah gitu. Jangan bilang kebetulan, saudara. Sebab kalau udah kebanjir repot menurut saya itu. Pada kendang. Wah, setelah pakainya repot lah. Iya, maunya setelah repot lah. Ngawasinnya serba salah, diawasin salah, nggak diawasin salah gitu kan. Nah itu, alhamdulillah. Ya, kita harus bersyukur pada Allah. Tetap jaga ketaatan kita. Udah sampai di situ ya. Udah ganti bel sudah berbunyi. Ganti pelajaran. Ini kalau udah tank di tempat saya ini udah setengah. Anda diatur sama saya. Jadi walaupun kita ngaji, kita masuk ruang kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca kitab Kunuz ya. Ini merupakan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang akan dibaca hadis ke 1502. Diriwayatkan dari Abi Umamah. Qala, Abi Umamah bertanya, qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, ayud du'ai asma'u. Doa apakah yang paling didengar? Ya, doa apakah yang paling didengar? Salah satu bentuk doa adalah kita berlindung pada Allah agar doa kita jangan sampai nggak didengar.
Aku berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Wa du'ain la yusma'. Nah, ini sekarang ditanya, doa mana yang paling didengar? Ya, maksudnya waktunya ini. Jawabannya karena waktu. Rasulullah menjawab, jauful laili, akhir. Tengah malam akhir. Tengah malam akhir. Malam berawal dari maghrib. Awalnya malam itu maghrib. Ya. Kemudian berakhir dengan terbit matahari. Tuh. Kurang lebih 12 jam. Kalau dibagi 3, berapa? 4. Kita ambil sepertiga akhir. Berarti 4 jam sebelum terbit matahari. Kalau terbit matahari 6, dikurang 4, mulai jam 2. Jadi sepertiga malam mulainya jam 2. Sampai subuh. Mendekati subuh, namanya sahur, itu lebih lagi. Ya, lebih mujarab lagi. Kalau dilihat dari sisi waktu. Nah, apa syarah dari hadis ini? Kembali saya sampaikan belum tutup ya. Tengah malam akhir, wa duburis salatil maktubat. Dan dubur salat-salat yang diwajibkan. Nah, ini perbedaan pendapat makna dubur. Dubur kalau pada tubuh manusia namanya pantat. Dubur itu pantat, kan dubur lawan kubul. Pantat itu dubur. Tapi Rasulullah mengatakan dubur salat. Dubur salat ini menjelang akhir atau setelah. Ini terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya doa itu bagusnya itu sebelum salat berakhir atau setelah sholat. Ini terjadi perbedaan pendapat. Karena ini waktu mujarab persoalannya. Nah, kita baca syarahnya. Apa inspirasi dari hadis ini? Ya, ada 2. Pertama, menyampaikan soal jawab. Soal jawab nggak begitu penting ya. Tentang yang kedua ini. Targhib fi du'a fi jawfil akhir wa duburi salatil maktubat. Promosi tentang doa yang dilakukan di sepertiga malam akhir, ya. Dan duburnya sholat, dubur sholat 5 waktu. Nah, kita nanti akan mencari tahu pengertian dubur. Hadza wadihun min su'ali sahabi ay doa asma. Ini jelas kita tangkap dari pertanyaan sahabat, doa mana yang paling didengar? Artinya aufaqul istima'i du'a fihi wa aula bil istijabah. Artinya yang paling mujarab, paling diijabah itu doa yang kapan kita bacakan. Wa qala Tibi qala tursyata arjal ijabah fasam'u walladzi yurid bimana ijabah. Ya, karena mendengar ini ditujukan pada Allah, itu artinya dikabulkan. Ya, jadi dengar, lihat tidak perlu ditujukan pada Allah karena Allah Maha mendengar. Yang paling didengar yang mana? Kan Allah semuanya dengar. Gak usah dibilang yang paling didengar, maksudnya paling mungkin dikabulkan. Li'anal qaul masmu' ala haqiqah huwa ma yaqtarir bil qabul minasami. Bagi Allah mendengar itu artinya dikabul. Kalau bagi kita kan memang cuma dengar doang. Oh begitu, saya lagi kesusahan Pak. Oh begitu, kita kan belum tentu ngebantu. Ya gitu aja kan. Tapi kalau Allah mendengar itu mengabulkan. Nah, apa maksudnya? Dalam suatu hadis Rasulullah menyatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laila ila samai dunya. Setiap malam Tuhan kita ya turun ke langit dunia. Ke langit paling rendah. Dunia itu rendah hatinya. Hina yabqa sulusul lail, ketika tersisa sepertiga malam. Tadi itu kalau ngitung malam 12 jam, berarti 4 jam sebelum berakhir. Berarti mulainya jam 2. Ya, sampai subuh. Atau kalau subuh dianggap akhir dari malam, berarti 4 jam sebelum subuh. 4 jam sebelum subuh ya 12:30. Ya. Maklum terjadi perbedaan karena waktu itu belum ada jam gitu. Kalau Anda kok ada beda jam, belum ada jam waktu itu.
Fayaqulu may yad'unani. Pada saat sepertiga malam Allah memberikan pengumuman. Siapa yang berdoa? Kepada stafnya. Stafnya itu malaikat ya, kabinetnya. Siapa yang sudah berdoa? Tuh. Ya sebenarnya bagi Allah mah nggak perlu nanya juga udah tahu ya. Nah, tapi Allah membutuhkan saksi. Jadi nanti kalau ada orangnya ya saya sudah berdoa nggak dikabul, buka anunya, klipnya apa itu, memorinya, buka. Gitu. Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Barang siapa yang berdoa padaku, aku akan beri. Barang siapa yang istighfar padaku, aku akan ampuni. Tuh Allah memberikan 3 pengumuman. Kadzalika aqrab ma yakun rabbil abdi fi jawfil laili akhar fa inna sata'an takuna mimma yadhkurullah fi tilka sa'ah faqud. Begitu juga dalam sebuah sabda Nabi, yang paling dekat, waktu terdekat antara hamba dan Allah adalah tengah malam akhir. Ya. Kalau kamu mampu, lakukanlah doa. Kerjakanlah doa di saat itu. Ya. Qala Ibnu Battal, ini terlalu panjang ya. Yang kita ingin dengar ini tentang tadi ya. Setelah sholat kan. Amma doa dubur salah al-maktubah faqad awsal Nabi Mu'adz bin Jabal. Adapun doa yang dibaca dubur salah, tadi duburnya sholat, itu pernah diwasiatkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Ya. Fa'an Mu'adz anna Rasulullah akhadha biyadi. Suatu saat Nabi memegang tangan Mu'adz, menggandeng tangan Mu'adz. Waqala, beliau bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Demi Allah aku mencintaimu. Tuh. Jadi Rasulullah ngomong kepada Mu'adz. Biasanya kan Mu'adz yang ngomong pada Rasul. Ya kan? Bayangkan saudara, waduh manda, kalau kita digituin mah terbang gitu. Bungah ya. Oh. Saya mencintaimu. Tuh. Orang nomor 1 di dunia dan akhirat ngomong begitu kepada Mu'adz. Inilah uhibbuka, wallahi, ini sampai 3 kali beliau ucapkan. Ya Mu'adz, aku mencintaimu. Ya Mu'adz, aku mencintaimu. Konon menurut psikologi, cinta kepada seseorang sekali-kali harus diungkapkan. Ini menurut psikologi, menurut kejiwaan. Dengan kita mengungkapkan cinta, dengan kita menyatakan cinta kepada orang yang kita cintai, nanti dia ngerti kita. Oh begitu, berarti selama ini fatwa-fatwanya, wasiat-wasiatnya itu positif buat saya, karena dia bicara dengan cinta. Ya kan? Bicara dengan cinta. Kan orang tua kalau menging bahasa Jawanya, kan karena cinta. Begitu orang tua udah sebel sama anak, udah mau ngusruk kan, diem aja. Nah, kalau udah diem itu berarti benci. Kalau masih ngomong itu berarti cinta, karena cinta. Tuh. Ya, kita kembali. Faqala usiku ya Mu'adz, saya wasiat, wahai Mu'adz, wanti-wanti ya. La tada'anna, jangan tinggalkan, fi duburi kulli salah, setiap dubur salat. Ini kita masih terjadi perbedaan nih, kita akan bedah dulu ya. Kita tetap menggunakan kata dubur dulu. Setelah dubur salat, ada yang menjelang akhir, arti dubur ya, catat dulu. Atau setelah salat. Jangan lupakan doa setiap dubur salat dengan mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah, itu pesan Rasulullah kepada Mu'adz. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu. Tolonglah aku untuk mensyukurimu. Tolonglah aku untuk beribadah yang indah kepadamu. Tuh artinya.
Hadza wa qad ikhtalafa fi qaul duburi qala salah hal huwa qabla salam aw ba'da. Pada pengertian dubur salat ini terjadi perbedaan ulama tentang letaknya. Ya, yaitu dubur itu artikan sebelum apa sesudah salam. Sebelum apa sesudah salam. Jadi kalau kita sudah mengerti ini terjadi ikhtilaf, kita tidak boleh menjudge orang salah. Kalau sudah terjadi ikhtilaf, paham ya? Ini berarti sudah kode dari ulama terjadi perbedaan. Kan ulama nggak mau berbeda sebenarnya, paling malas berbeda. Tapi karena memang ya itu tadi, dari sisi dalilnya mereka melihat begini, satu begitu. Nggak bisa dipastikan, karena itulah terjadi perbedaan. Kalau bisa dipastikan mah udah nah, maka menghadapi begini kita ya, untuk generasi kita, generasi Anda dan saya, ya sudah kita hadapi dengan toleransi, jangan memadani. Yang sebelum salam bagus tuh. Ya, sebelum salam itu kan ba'da tahiyat, ada juga yang setelahnya setelah salam. Kalau yang belum salam beralasan karena kita sedang munajat, sedang on. Tuh. Kita sedang bicara. Kalau mau minta aja langsung, orangnya lagi dengar gitu kan? Dan kita sedang on dengan Allah. Begitu kita salam kan off sudah. Sudah terputus komunikasinya, baru ngomong. Nyama sama dengan handphone sudah dimatikan. Waduh, jangan lupa ya nanti tolong belikan, udah diputus. Nah itu orang yang beranggapan bahwa doa itu sebelum salam. Tapi kalau sebelum salam kan kalau imamnya ada waktu, kalau langsung salam ya habislah waktu gitu. Ya itu memang makanya ba'da salat 5 waktu bagaimana? Kita diatur sama imam, ya kan? Kalau imamnya cepat setelah at-tahiyat, assalamualaikum, mana kesempatan kita mau sholat? Kan nggak bisa. Tuh ya. Makanya fleksibel, mungkin bagi orang yang nggak bisa, udah ba'da salam berarti. Tuh. Paham belum? Ngerti belum ini? Jadi ini kan ceritanya tentang doa yang paling mustajab yang didengar Allah itu mana? Tadi sudah diterangkan, sepertiga malam, nggak ada soal itu mah, tadi kan? Yang dipersoalkan ini berkaitan dengan sholat 5 waktu, dubur sholat. Nah, dubur ini dibedakan artinya, perselisihan. Apakah sebelum salam, apa sesudah salam? Kalau sebelum salam, sholat 5 waktu kan kita diatur sama imam. Kita pengen doa, barang dianya nggak mau. Tuh. Apa boleh kita assalamualaikum warahmatullah, kita nggak dulu, nggak salam dulu berarti? Salamnya ditunda, itu baca doa-doa dulu. Apa begitu? Tuh, berarti kan nggak taat, kan? Jadi kalau sholat berjemaah kita terikat dalam aturan berjemaah. Nah mungkin untuk orang yang nggak bisa, ini karena ada alternatif tadi tuh, ya fleksibel, berarti sesudahnya. Jadi jangan dipenging. Wong tadi kita niat maca doa, je salam. Ada kesempatan. Ini kalau tertutup kerannya nggak bisa, mampet nanti itu. Kalau cuma satu. Yang paling dekat, momen terdekat dengan Allah waktu sujud. Sekali lagi kalau berjemaah juga kita nggak bisa terikat. Begitu kita mau doa, kan nggak bisa kita doa dulu menang dia udah bangun kita, nggak bisa. Nah berarti itu untuk sholat sunnah yang waktu sujud tuh, ya tebab. Tapi kalau waktu sujud itu tidak terikat sholat 5 waktu, tidak ada kata-kata sholat 5 waktu. Kalau ini ada dubur sholah, ya pada waktu duburnya sholat 5 waktu. Nah ini yang wajib. Nah, ini kan terikat wajib. Kita kembali sini. Bagaimana pendapat Syekh Utsaimin? Adbaru salawat yang dimaksud dubur salat yakni awakhiraha, akhirnya. Akhirnya itu berarti sebelum salam. Tuh kata beliau.
Wa hadza qad arsyada ilaihin nabi hina dzakara tasyahud. Ketika beliau bicara tentang tasyahud, nah ini ada isyarat. Kenapa beliau berpendapat begitu? Ini bukan pendapat pribadi, tapi berlandaskan dalil beliau ini juga. Karena beliau ahli dalil ya. Summa ba'da qala ba'da dzika summa la takhayyar minad du'a ma yasha. Dalam hadis panjang ketika menceritakan tasyahud, beliau mengatakan setelah beres baca-baca yang wajib, tuh, kemudian pilih doa yang dia mau. Nah, itu kata Rasulullah. Summa la yatakhayyar minad du'a ma yasha. Pilihlah doa yang dia mau. Setelah beres itu, sebelum salam. Berarti itu kata Syekh Utsaimin, walaisal murad bi adbari salah hiya ma ba'da salam, bukan setelah salam. Ya, sehingga yang berpendapat begini, setelah salam enggak ada doa, yang ada zikir. Tuh, kecuali istighfar doang, istighfar mah itu 3 kali. Jadi enggak ada begini-begini lagi, enggak ada. Zikir. Tuh. Lah kalau sebelum salam kan nggak begini, ya kan lagi begini, ya nggak boleh begini itu. Jadi singkatnya kita belajar doa itu nggak selalu angkat tangan. Kalau kita terikat dengan suasana, kan kita lagi baca tasyahud masa begini, Robbana dzolamna, nggak boleh itu. Iya, ya. Jadi aturannya sedetil itu, saudara. Kita lanjutkan. Kembali kepada pendapat Syekh Utsaimin. Walaisal murad bi adbari salah ba'da salam. Jadi yang disebut dubur salat, ya, artinya kalau pada tubuh manusia, dubur itu pantat ya. Pantat itu di akhir apa di sudah. Dubur. Kalau kita cerita organ tubuh, dubur itu kan pantat. Pantat itu di akhir apa sesudah? Berarti masih bagian kan? Sebelum berakhir. Li'anna ma ba'da salam fi salat huwa laisa mahalu du'a. Karena setelah salam bukan untuk doa. Begitu menurut Syekh Utsaimin. Ya. Jadi setelah salam itu bukan tempatnya doa. Innama huwa mahalu dzikrin. Nah, tetapi dia tempat zikir. Jadi enggak ada begini-begini lagi doa. Sebelum salat habis. Ya. Allah menyatakan dalam surat Nisa 4 An-Nisa ayat 102. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Mana dalilnya bahwa setelah salat untuk zikir? Ini dalilnya. Surat 4 102. Ya. Allah berfirman, apabila kamu sudah menutup salat, fadhkurullah, maka zikirlah. Tuh, dari sinilah beliau berpendapat setelah sholat zikir, bukan doa. Qiyaman wa qu'udan, baik berdiri, duduk, wa ala junubikum, dan di atas pembaringanmu. Berdoa kalau pegel pada sholat, boleh berdiri, boleh duduk, boleh berbaring. Walakinil murad bi adbari salah al maktubah awakhiraha. Jadi dengan demikian, ya, yang namanya dubur sholat itu menjelang akhir sholat, bukan setelahnya. Terus bagaimana pendapat orang yang mengatakan sudah? Wala ruwiyan bi isnadin sahih wala hasan wa khassa ba'dhum dzalika bi salat fajri wal asr walam yaf'alhu nabi wal khulafa ba'da wala arsyai ummatu innama huwa istihsanun. Ini ada kata-kata begini. Idza sallama la yathbut illa qadra ma yaqul Allahumma antas salam. Nah, diriwayatkan dari Aisyah, setelah salam Rasulullah itu tidak baca apa-apa kecuali antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wal jawab anal muradu bin nafi al madhkur fa nafa istimrari jalisan ala hayati qabla salam illa bi qadri ma yaqul. Jadi Rasulullah terdiam setelah baca itu. Jadi kapan seorang imam berbalik mengarah kepada makmum setelah dia mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta, sekitar itu dia berbalik. Karena idza salat aqbala ala ashabi,
setelah beliau mengucapkan itu, beliau menghadap sahabat-sahabatnya, berbalik arah ya, balik kanan. Fayahmilu ma wara min ad-du'a ba'da salat ala an kana yaqulu ba'da ayaqbal biwajhi ala istihab. Qala Ibnu Qayyim fil Hudan Nabawi Hadyun Nabawi wa amma du'a ba'da salam minas salati mustaqbil kiblat sawal imam wal munfarid falam yakun dzalika min hadyin nabi. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadyun Nabawi, petunjuk Nabi, doa yang dibaca setelah salam ya, menghadap kiblat, baik imam atau munfarid serta makmum, imamnya nggak berbalik arah tapi menghadap ke sana, doa bareng maksudnya ya. Falam yakun dzalika min hudan nabi, tidak ada petunjuk dari nabi. Nah itu yang saya rada kurang, Pak. Begitu saya sholat di metro, si imamnya ngomong, kenapa ya Pak Syarif habis sholat itu nggak pernah baca bareng, katanya. Kata dia, kata mereka, ada teman kita yang suka ngaji di sini, emang dia mah Muhammadiyah setengah salafi, gitu. Jawaban itu menurut saya nggak pas. Seharusnya dia menyadarkan, memang begitu Pak, dari nabinya begitu, jadi dia jangan mengkotak-kotakan saya dulu. Ya, jadi dia memang Muhammadiyah Pak, deket-deket salafi katanya. Ke saya begitu, itu kan mengkotak-kotakan namanya. Ya nggak ada mazhab Muhammadiyah, nggak ada mazhab salafi. Harusnya bilang berdasarkan dalil memang begitu, kan? Itu kan berarti mengecilkan kan? Iya, untuk meluruskan menurut saya memang begitu Pak dalilnya. Sebab kalau dia mengatakan Muhammadiyah, buku dia benci. Oh pantas, kan bisa begitu jawabannya. Iya, jadi ya, kita kalau mengatakan memang begitu Pak dalilnya. Dalil yang kuat tuh begitu. Seperti kemarin juga saya, kan orang itu memang Wahabi, saya diberitahu yang begitu-begitu Wahabi. Bukan begitu Pak, saya bilang. Dia dalilnya kuat. Jadi kalau Bapak menentang dalil, itu sama dengan menentang Nabi. Karena yang menciptakan dalil itu Rasulullah. Bukan imam. Imam itu hanya mengarahkan, ini dalilnya. Itu menurut saya. Apalagi masalah-masalah gaib. Kita nggak tahu nih, seperti ini. Sesudah atau sebelum. Kan kita nggak pernah akses pada Allah kan. Ya Allah, kita pusing nih. Yang benar sesudah atau sebelum sih? Sudah, dijawab tiba-tiba ada suara menggema. Enak itu, Pak. Kan kita nggak ada jawab karena kita nggak punya akses. Nah, satu-satunya akses adalah Rasulullah. Rasulullah dalil. Nah, kalau Rasulullah masih hidup, langsung ditanya. Kan sekarang sudah tidak ada. Kita tidak mungkin ulang lagi ke zaman lalu kan, sudah tidak mungkin. Maka kita pelajari dalilnya. Itu saya bilang itu begitu Pak. Jadi jangan mudah menuduh. Nih saya bilang, Bapak bisa nggak ngebedain antara pendapat Ahmad bin Hambal dengan Wahabi? Bisa nggak? Contohnya, tadi sholat subuhnya pakai kunut. Nah, di sana kan pakai kunut. Lalu ada orang yang sholat nggak pakai kunut. Itu menurut Bapak pendapat siapa? Itu Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal murid Imam Syafi'i. Jadi 3 imam dari 4 itu hubungannya guru dan murid. Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Ahmad bin Hambal. Jadi kalau dilihat dari yang terakhir itu Ahmad bin Hambal, biasanya yang akhir itu yang lebih lengkap. Ya kan? Biasanya saya bilang. Makanya kalau Ahmad bin Hambal aja gitu. Kebetulan kan yang ngomong Ahmad. Minter ya aja. Itu kita beri pemaham penyadaran. Menyadarkan orang nih bagaimana. Kita kan lahir belakangan. Tahu-tahu sudah terjadi begitu kan. Ada warna-warni gitu. Mana yang benar. Nah itu kalau kita menghadapi perselisihan. Memang ada dasarnya. Ada literaturnya, itu namanya khilafiyah. Khilafiyah sampai kapan pun tidak akan bisa.
ditemukan yang betul-betul benar, nggak bisa. Karena jawaban betul-betul benar hanya dari mulut Nabi. Kita bukan Nabi, jadi nggak bisa. Makanya Allah mengatakan Allah yahkum bainakum yaumal qiyamah. Nanti Allah yang akan memutuskannya. Baik, waktu kita sudah habis. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.